Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Belakangan ini demam Genshin Impact kan lagi heboh banget nih. Gak jarang juga banyak yang komplain mengenai game tersebut karena tidak bisa dijalankan dengan baik di smartphone kelas mid-range. Makanya kali ini kita udah nyiapin 3 HP flagship buat nantangin game anime RPG open world terberat yang satu ini. Karena ada yang bilang bahwa di hadapan Genshin Impact semua HP sama aja. Yang ironisnya memang setelah kita testing, Poco X3 NFC bisa lebih unggul dari Samsung Note 20 Ultra dalam hal kestabilan FPS-nya. Penasaran kan? Yuk langsung kita mulai saja. Tiga HP flagship unggulan kali ini mewakili 3 chipset yang berbeda, yang sama-sama sudah berfabrikasi 7 nanometer. Ada Asus ROG Phone 3 varian 8128GB dengan Snapdragon 865 Plus-nya. Kemudian Samsung Galaxy Note 20 Ultra varian 8/256GB dengan Exynos 990 dan juga iPhone 11 Pro Max varian 4/64GB dengan Apple A30 Bionic-nya. Untuk hardware-nya jelas sudah nggak perlu diragukan lagi, karena ketiganya memang sudah terbilang powerful untuk saat ini. Sedangkan untuk software, meski di ROG Phone 3 dan Note 20 Ultra sama-sama menggunakan OS Android, namun UI tiap brand tentunya juga berpengaruh. Asus ROG Phone 3 dengan ROG UI, Samsung Note 20 Ultra dengan One UI 2.5, dan iPhone 11 Pro Max dengan iOS 14 terbarunya. Apakah ketiga penantang ini sanggup melibas game Genshin Impact? Kita mulai dari penantang yang pertama. Penantang pertama yaitu Asus ROG Phone 3. Settingan default dari HP gaming ini ternyata hanya di medium saja. Namun tentu saja kita testing pada settingan tertinggi dengan mode 60fps dan motion blur diaktifkan. Efek animasi dan kualitas grafis gamenya langsung terasa berbeda dan lebih maksimal. Experience di awal bermain game memang tidak terlalu bermasalah. Untuk gameplaynya masih cenderung smooth dan lancar meski memang tidak bisa benar-benar stabil di angka 60fps. Baru setelah 10 menitan bermain mulai terasa untuk frame dropnya. Apalagi suhu panas HP mulai cukup mengganggu di pegangan tangan, khususnya di bagian framenya. Hasilnya setelah 30 menit bermain, Asus ROG Phone 3 suhu panas HP naik hingga 43 derajat. Untuk rata-rata FPS hanya di kisaran 30-an FPS dan baterai turun sekitar 10%. Penantang kedua yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Settingan default dari HP flagship ini ternyata juga di kualitas medium. Dan tentu saja saya rubah ke settingan tertinggi dengan mode 60fps dan motion blur juga diaktifkan. Sama halnya dengan penantang sebelumnya, efek animasi dan kualitas grafis game langsung terasa meningkat. Namun experience di awal-awal bermain game sudah mulai terasa untuk frame dropnya. FPS terasa tidak stabil dan terkadang frame drop hingga 20-an FPS. Dan benar saja setelah 10 menitan bermain, gameplaynya langsung terasa kurang playable dan bahkan sesekali frame drop hingga belasan FPS. Ditambah suhu panas HP juga cukup terasa dan membuat tidak nyaman untuk digenggam jika bermain tanpa case. Hasilnya setelah 30 menit bermain, Samsung Note 20 Ultra suhu panas HP naik hingga 42 derajat. Untuk rata-rata FPS hanya di kisaran 20-an FPS dan baterai turun sekitar 13%. Penantang ketiga yaitu iPhone 11 Pro Max. Settingan default HP yang satu ini ternyata bisa di kualitas high. Namun tentu saja saya rubah ke settingan highest dan saya aktifkan juga mode 60fps dan motion blurnya. Untuk perubahan animasi grafisnya tidak terlalu terasa berbeda. Namun untuk FPS-nya jelas terasa lebih smooth dan experience di awal bermain game terasa sangat smooth dan cukup terasa perbedaannya dibanding dua penantang sebelumnya. Meski setelah 10 menitan bermain, FPS-nya masih terasa cukup stabil. Frame drop hanya terasa jika loading awal ketika merender map atau di momen tertentu ketika bertarung melawan monster. Hasilnya setelah 30 menit bermain, iPhone 11 Pro Max suhu panas HP naik hingga mencapai 45 derajat. Untuk rata-rata FPS di kisaran 40-an FPS dan baterai turun sekitar 15%. Seperti biasa, jagoan selalu keluar belakangan. Setelah kita tes, Poco X3 NFC dengan settingan tertingginya masih cukup playable dan ternyata gaming experience-nya bisa sama dengan Note 20 Ultra. Bahkan untuk kestabilan FPS-nya malah terasa lebih baik. Memang sih untuk settingan default-nya Poco X3 NFC cuma di low aja. Namun setelah dirubah ke settingan tertinggi, experience gamingnya masih cukup playable. Gameplaynya smooth dan efek animasi bisa ditampilkan dengan maksimal. Meskipun frame drop tetap terasa ketika di momen-momen tertentu. Hasilnya setelah 30 menit bermain, Poco X3 NFC suhu panas HP naik hingga 43 derajat. Untuk rata-rata FPS hanya di kisaran 20-an FPS dan baterai turun sekitar 9% saja. Kesimpulannya, HP gaming
gaming sekelas Asus ROG Phone 3 saja terbilang masih ngos-ngosan untuk jalanin game Genshin Impact ini, karena tetap belum bisa membuat game ini berjalan stabil di angka 60 fps. Kemudian iPhone 11 Pro Max meski bisa menjalankan game dengan cukup smooth, namun yang jadi korban adalah suhu panas HP yang over hingga endurance baterai yang terasa boros. Tapi bukan tidak mungkin sih update Genshin Impact yang versi baru nanti hasilnya bakal berbeda lagi, karena memang masalah game yang baru rilis biasanya kurang optimal bahkan untuk HP yang paling powerful untuk saat ini sekalipun. Oh iya, untuk review lebih detail per gamenya sudah saya bahas juga di channel Flash Mobile Game ya. Akhir kata bisa dibilang kalimat bahwa semua smartphone di hadapan Genshin Impact sama aja itu ada benarnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.